Oke, saat ini kita akan belajar tentang peluang. Ya, apa itu peluang? Peluang itu adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu kejadian atau event yang akan terjadi atau tidak terjadi di masa akan datang. Jadi, peluang kemungkinan terjadi sesuatu. Ya, contoh-contohnya adalah seperti ini. Jika sebuah kejadian tidak mungkin terjadi, maka peluangnya 0. Ya, jadi peluang yang tidak mungkin terjadi itu adalah 0. Sebagai contoh misalkan matahari terbit di sebelah utara. Ya, untuk kita, wilayah kita, maka itu tidak mungkin terjadi, maka 0. Jika sebuah kejadian pasti terjadi, maka peluangnya adalah 1. Kalau pasti terjadi, itu memiliki peluang 1. Oke, jadi misalkan besok matahari terbit di sebelah timur. Nah, itu pasti terjadi, maka dia memiliki peluang 1. Terus selanjutnya adalah peluang memiliki nilai antara 1 dan antara 0 dan 1 eksklusif. Ya, ini adalah peluang-peluang yang umum terjadi, itu adalah nilainya adalah antara 0 sampai 1, tidak lebih dan tidak kurang, negatif enggak ada. Peluang dituliskan dalam bentuk pecahan atau desimal, ya, bisa pecahan, bisa desimal. Mengapa? Karena nilainya antara 0 sampai 1. Pasti yang terjadi kalau enggak 0, pecahan atau 1. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan atau eksperimen diberikan lambang sebagai S. Ya, ini adalah untuk ruang sampelnya. Ruang sampel itu adalah semua yang mungkin terjadi. Oke. Banyak semua anggota S ditulis dalam simbol. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Oke ya. Terus selanjutnya adalah peluang terjadinya kejadian A, di mana A adalah banyaknya anggota dalam kejadian A dan adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Nah, itu adalah peluang kejadian dari A. Kita akan melihat dari peluang dadu ya, peluang 2 dadu di sini. Di sini ada peluang 2 dadu. Kalau misalkan yang 1 ya, kalau dadu itu 1 ya, 1 dadu. Oke, 1 dadu itu peluangnya titik sampelnya itu yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke ya, jadi ada 6 ya, ini adalah ruang sampel. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah titik sampel. Setiap titik sampel di sini kalau 1 dadu itu hanya 1/6. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat untuk peluang 2 dadu seperti ini. Ya, di sini ada dadu, di sini ada dadu gitu, ada 2 dadu. 2 dadu ini kalau kita random ya, maka akan memiliki kemungkinan seperti ini. Oke ya. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana dadu itu di random. Perhatikan berikutnya. Oke, ini adalah merandom dari dadu secara online ya, secara virtual ya. Dadu itu kan memiliki 6 sisi ya. Kalau ini kita toss ya, kemungkinan bisa muncul 3. Bisa muncul 5. Oke. Bisa muncul 1. Bisa muncul 1 lagi bisa. Karena itu random. Oke ya. Nah, ini kalau 1 dadu. Bagaimana kalau 2 dadu? Oke ya, kita pilih 2 dadu. Ya, ini adalah 2 dadu. Nah, ini sebelum di random ya, sebelum di apa istilahnya? Kalau di bahasa Jawa itu dikocok gitu ya. Nah, maka akan kita buat randomnya. Ya, dadu pertama muncul 4, dadu kedua muncul 2. Oke ya, kita random lagi. Dadu kedua pertama muncul 2, ketiga muncul 3. Oke. Nah, pertama muncul 6, kedua muncul 1. Ya, ini adalah contoh bagaimana mengocok 2 dadu. Oke ya, kita kembali ke tabel tadi ya. Ini diperhatikan 2 dadu tadi kemungkinan adalah ini. Ya, kemungkinan bisa muncul 1,
1, 2 dan terusnya yang jumlahnya semuanya ada berapa? Ada 36 titik sampel. Oke ya, 36 titik sampel. Ya, perhatikan dari kemungkinan yang akan terjadi di dalam pengocokan dua dadu. Oke, untuk seterusnya, ya, di sini sebuah ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil. Jadi ini adalah kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan hasil. Kalau dua dadu itu kemungkinan adalah 36 titik sampel, berarti 36 kemungkinan. Oke ya. Untuk dadu yang adil, semua 36 hasil pada ruang sampel sama kemungkinannya untuk terjadi. Oke ya. Sama kemungkinan itu satu titik sampel ini ya akan sama dengan titik sampel yang ini. Oke ya, itu sama kemungkinannya, yaitu apa? Satu titik sampel itu adalah 1/36. Maka rumus peluang kejadian itu adalah jumlah yang diinginkan, kita ingin menginginkan apa, dan jumlah hasil yang mungkin. Kalau titik sampelnya ada 36, maka ini nanti dibagi 36. Oke ya. Ya, ini diperhatikan untuk menentukan dua dadu dulu. Ya, untuk seterusnya kita akan melihat beberapa pertanyaan berikut. Yang perlu kita pahami adalah apakah semua hasil sama kemungkinannya? Semua hasil kemungkinannya sama. Dari titik sampel tadi, semua hasil kemungkinannya adalah sama. Ya, nilai kemungkinan adalah sama secara random. Apakah peluang mendapatkan angka yang sama pada kedua dadu adalah sama besarnya? Oke ya, ini yang perlu diperhatikan yang soal seperti ini. Ya, untuk model pertanyaan seperti ini, itu maka angka yang sama itu adalah angka yang ini ya. Jadi ini adalah angka yang sama. Ini angka sama, ini angka sama, ini juga angka sama. Maka untuk mendapatkan angka yang sama itu ini berapa jumlahnya? 6/36 sama dengan 1/6. Itu adalah untuk mendapatkan angka yang sama. Jadi untuk mendapatkan angka yang sama itu ada 6 titik sampel dibagi 36. Itu sama dengan 1/6. Oke. Sekarang berapa peluang mendapatkan setidaknya satu dadu menunjukkan angka 5. Satu dadu menunjukkan angka 5. Perhatikan tabel berikut. Ya. Di sini menunjukkan minimal 1, ini 1, ini 1, ya, ini juga 1, ini 1, yang 2 hanya ini. Coba diperhatikan, kalau kita hitung di sini ada berapa? Hati-hati, ini 6, tapi ini dipakul oleh 2, berarti ada 11. 11 dibagi 36. Itu adalah peluang untuk mendapatkan minimal 1 angka 5 ya, minimal mendapatkan angka 5 1. Oke ya. Sekarang yang tabel berikutnya. Mana yang lebih memungkinkan mendapatkan setidaknya 1 angka 4 atau mendapatkan 2 angka yang sama. Nah, perhatikan untuk yang ini dulu ya. Ini berapa ini? 11/36. Sementara yang ini 6/36. Jadi kemungkinan yang paling mungkin, paling besar itu adalah untuk mendapatkan paling tidak angka 4. Karena apa? Ada 11. Sementara ini cuma ada 6/36. Oke ya. Nah, sekarang peluang untuk mendapatkan jumlah 11 ya. Kita lihat untuk tabel berikutnya. Nah, jumlah 11 itu cuma ada 2 ini. Oke. 5, 6 sama 65 dibolak-balik itu beda ya hitungannya. Berarti hanya ada 2/36 atau 1/18. Oke ya, jadi hanya ada 2 kemungkinan. Oke, berikutnya yang sekarang peluang angka 2 di setidaknya satu dadu atau berjumlah 2. Ya, coba perhatikan. Ya, perhatikan ini. Ya. Ini berjumlah 2. Ini ada dadu yang muncul angka 2. Oke, berarti ada berapa? Ada 12 ya, ini 12/36. Oke ya, ada 12/36. Oke, berarti ada berapa? Ada 1/3. Oke ya, ada sepertiga kemungkinan untuk mendapatkan angka
2 dan setidaknya satu dadu atau berjumlah 2. Yang berjumlah 2 adalah 11, ya, ini adalah jumlah 2 dan ini adalah ada angka 2-nya minimal 1. Oke. Sekarang untuk mendapatkan berjumlah 8. Berjumlah 8 itu hanya ada satu ini, 4 tambah 4 di jumlah 8. Berarti hanya ada 1/36. Oke ya, ini kalau untuk jumlah 8. Ya, perhatikan untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sekarang, peluang angka sama atau berjumlah 8. Sama atau berjumlah 8 itu seperti ini. Ya, ini sama 22, 33, 44, 55, 66 dan ini jumlahnya 8, 8, 8, 8. Oke ya, kita tinggal ngitung berapa? Ya, ini 6 tambah 7, 8, 9, 10. Berarti ini jawabannya adalah peluang angka sama atau berjumlah 8 adalah 10/36. Oke, kalau kita bagi 2 itu sama dengan 5 dan ini 18. Itu peluang yang mungkin terjadi. Oke, terus selanjutnya peluang jumlah tidak lebih dari 9. Ya, ini berapa? Tidak lebih dari 9 berarti 9 yang masuk. Berarti jumlahnya harus ini. Ya, berarti ini berapa? Ini 10 nggak masuk, ini 10 nggak masuk. Jadi yang putih ini nggak masuk. Yang masuk adalah ini. Berarti ada berapa? Semua 36 dikurangi 6 ya. Sama dengan 30/36. Kalau bagi 3 berapa? Bagi 3 sama dengan 10. Bagi 3 sama dengan 12. Oh, bisa lagi. 5 sama ini 6 ya. Oke. Ya. Ini untuk peluang jumlah tidak lebih dari angka 9. Ya. Selanjutnya adalah peluang jumlah setidaknya adalah 9. Oke ya. Nah, ini sudah tadi. Ya, ini sudah ini. Oh, ini peluang jumlah setidaknya 9. Berarti ini. Setidaknya 9 berarti ini kebalikan yang tadi. Ini lebih kecil dari 9. Berarti ini harus lebih besar sama dengan 9. Ya, ini peluangnya. Ya, oke, perhatikan. Maka ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10/36. Dibagi 5, dibagi 2, dibagi 2, 5, dibagi 2, 18. Itu adalah peluang. Diperhatikan untuk kalimat-kalimatnya ya. Setidaknya 9 itu berarti bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12. Paling pol adalah 12. Ya, itu. Paling pol adalah 12. Oke. Ya, sekarang kita tinggal menghitung yang 9 sampai 12 yang mana. Oke ya. Ini berapa ini? 9, ini 10 dan terusnya. Sekarang peluang untuk kejadian jumlah 2 atau 3. Ini jumlah 2, ini jumlah 3. Oke, berarti sama dengan 3/36 atau 1/12 kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, berarti kan ini peluang kejadian jumlah 2 atau 3. Oke, selanjutnya adalah berikut peluang untuk kejadian jumlah lebih besar daripada 3. Lebih besar dari 3 berarti ini 3. Oke ya, 3-nya nggak masuk. Ya, 3-nya nggak masuk. Kalau 3-nya nggak masuk berarti kan ini. Ya, ini. Ada berapa? 33. Kalian bisa dihitung sama dengan 1 dikurangi semua 1 dikurangi 3/36 juga boleh. Ya, nanti hasilnya sama. Oke ya. Kalau ini kita sederhanakan itu berarti bagi 3 berapa? Bagi 3 11 dan 12. Oke. Untuk selanjutnya adalah ya, peluang kejadian jumlah setidaknya 3. Jumlah setidaknya 3 berarti 3 masuk ya. 3 masuk berarti cuma ini. Kalau yang kita hitung itu lebih besar ya, kita bisa menambahkan 1 dikurangi 1/6 bisa. Ya, 35 bagi 36 juga bisa. Oke ya. Ya. Jadi bisa tulis seperti ini atau seperti ini langsung boleh. Kita tinggal ngitung. Tapi kalau kita ngitung ini kan semua 36. Dikurangi 1 aja berarti 35. Oke. Terus selanjutnya adalah peluang kejadian jumlah lebih kecil daripada 3. Lebih kecil dari 3 berarti cuma 1.
Karena yang ini sudah 3, ini sudah 3, berarti ini harus lebih kecil daripada 3, yaitu ada 1 saja. Oke ya, itu adalah peluang dari dua dadu. Sekarang perhatikan untuk koin. Nah, kalau 2 koin, ya, 2 koin seperti ini kemungkinan adalah ini. Kalau hanya 1 koin, itu kemungkinannya adalah masing-masing angka itu setengah dan gambar itu sama dengan setengah. Itu kalau 1 koin. Kalau 2 koin seperti ini ya. Nah, ini ada berapa? Ada 4. Muncul gambar-gambar berapa? Nah, 1/4. Kalau ini 1/4. Oke ya. Ya, jadi ini gambar-gambar 1/4, angka-angka juga 1/4 ya. Ini perhatikan. Nah, sekarang kalau peluang dadu dan koin, nah seperti ini. Kemungkinan seperti ini ya. 1, kalau kita kocok ya, 1 koin muncul gambar. 2 koin muncul gambar dan terusnya. Ada berapa? Ada 12 titik sampel. Ya, ada 12 titik sampel. Oke. Ya, itu tentang nilai peluang dari dadu dan koin. Oke, nantikan video saya berikutnya dan tetap semangat untuk Indonesia maju. Terima kasih.